Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para siswa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Riyadi dalam pembahasan akuntansi keuangan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membahas tentang materi laporan arus kas atau statement of cash flow dengan menggunakan metode tidak langsung. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu definisi laporan arus kas dan jenis laporan keuangan menurut PSAK nomor 2 tahun 2002. Yang kedua yaitu komponen atau bagian dari laporan arus kas. Yang ketiga yaitu cara menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak video ini sampai selesai. Jenis laporan keuangan menurut PSAK nomor 2 tahun 2002 terdiri dari 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua yaitu laporan perubahan posisi keuangan atau laporan neraca. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang keempat yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau note of financial report. Apa yang dimaksud dengan laporan arus kas itu atau statement of cash flow? Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan dari mana sumber dana perusahaan itu berasal atau diperoleh dan dalam bentuk apa dana perusahaan itu dibelanjakan atau digunakan oleh perusahaan pada periode akuntansi tertentu atau tahun tertentu. Sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas terdiri dari yang pertama yaitu data dari laporan neraca komparasi, yaitu membandingkan neraca tahun lalu dengan tahun sekarang. Semisal neraca tahun 2018 dibandingkan dengan neraca tahun 2019. Yang kedua yaitu data-data pilihan yang diperoleh dari laporan laba rugi. Oke, sebelum kita lanjut pada pembahasan video kali ini, untuk mendukung channel ini supaya tetap ada dan dapat berkembang dengan baik, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Menekan tombol lonceng notifikasinya supaya informasi atau update terbaru dari channel ini bisa Anda dapatkan. Dan juga share video ini jika kalian anggap video ini bermanfaat. Terima kasih. Komponen atau bagian dari laporan arus kas terdiri dari 3 komponen atau bagian, yaitu sebagai berikut. Komponen yang pertama yaitu laporan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi atau operation activities. Komponen yang kedua yaitu laporan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi atau
investing activities. Dan yang terakhir adalah komponen laporan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Adapun contoh dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan dari pelanggan. Yang kedua yaitu pembayaran kas kepada karyawan. Berikutnya adalah pembayaran kas kepada pemasok. Berikutnya adalah pembayaran kas untuk beban-beban usaha. Berikutnya adalah pembayaran kas untuk pajak dan jenis-jenis aktivitas yang lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas penggunaan dana perusahaan yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di waktu yang akan datang atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh dari aktivitas investasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan dari penjualan aset tetap perusahaan. Pengeluaran untuk pembelian aset tetap perusahaan. Penerimaan dari bunga deposito. Penerimaan dari pencairan deposito, pengeluaran untuk penempatan deposito, saham perusahaan lain, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan yaitu jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas klaim yang dilakukan oleh para penyedia modal perusahaan, baik dari pihak intern yaitu pihak pemilik perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan atau kreditor. Contoh dari aktivitas pendanaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerimaan kredit dari bank. Yang kedua yaitu pembayaran angsuran kepada bank. Yang ketiga yaitu penerimaan setoran modal dari pemilik atau penjualan saham perusahaan. Berikutnya yaitu pembayaran dividen, pengambilan pref dari pemilik perusahaan, dan lain-lainnya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan baik.
Yang kedua, yaitu siswa dapat mengelompokkan jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur dengan benar. Bagaimanakah cara untuk menyusun laporan arus kas itu? Berikut ini disampaikan langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas tersebut sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu membandingkan laporan dua neraca atau mengkomparasi laporan dua neraca. Semisal, laporan neraca tahun 2018 dengan laporan neraca pada tahun 2019. Langkah selanjutnya atau ketiga yaitu mengelompokkan setiap perubahan akun tersebut ke dalam kategori sumber dana ataukah penggunaan dana. Langkah yang terakhir atau keempat yaitu menyusun laporan arus kas sesuai dengan format yang ada, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke, untuk mengetahui lebih detail tentang laporan arus kas, mari kita praktekkan cara menyusun laporan arus kas dengan tahapan yang sudah disampaikan tersebut. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan laporan neraca dua periode atau neraca komparasi. Saya sudah menyiapkan laporan neraca pada tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut. Ini adalah bentuk neraca komparasi yang dimaksudkan, yaitu neraca tahun 2018 dan neraca tahun 2019. Dan lanjutan dari penggalan neraca di atas. Langkah yang kedua yaitu mencari perubahan dari neraca yang dibandingkan. Apakah terjadi kenaikan atau justru sebaliknya terjadi penurunan? Perhatikan contoh perubahan dari neraca komparasi sebagai berikut. Semisal, akun kas. Pada tahun 2018, jumlah kas sebesar 532.550.500 rupiah. Pada tahun 2019 menjadi 686.792.200 rupiah. Hal ini berarti terjadi perubahan kenaikan kas sebesar 154.241.700 rupiah. Seluruh akun dicari perubahannya seperti contoh di atas, sehingga hasilnya disajikan pada kolom tabel paling kanan, seperti yang tercantum pada tampilan layar di sebelah kanan. Untuk menandakan perubahan positif, maka angka yang dicantumkan di dalam perubahan tersebut tidak diberikan tanda, langsung sejumlah perubahan tersebut.
Untuk perubahan yang bernilai penurunan atau negatif, diberikan tanda minus atau tanda dalam kurung untuk membedakan antara perubahan kenaikan maupun perubahan penurunan terhadap saldo dari masing-masing akun. Langkah yang ketiga yaitu mengelompokkan perubahan yang terjadi pada langkah kedua sebagai sumber dana dengan tanda positif atau sebagai penggunaan dana dengan tanda negatif. Untuk memperjelas tentang kategori sebagai sumber dana ataukah sebagai kategori penggunaan dana, berikut saya sampaikan indikator-indikator apa saja yang termasuk dalam perubahan yang termasuk dalam kategori sumber dana maupun perubahan yang termasuk sebagai penggunaan dana sebagai berikut. Perubahan yang menunjukkan sebagai sumber dana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkurangnya aktiva lain selain kas. Contoh, berkurangnya piutang. Berkurangnya piutang karena dilakukan pelunasan oleh pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa ada aliran uang masuk ke perusahaan, sehingga masuk sebagai kategori sumber dana. Contoh, berkurangnya persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan berkurang karena dilakukan penjualan. Dari penjualan ada aliran uang masuk, sehingga masuk sebagai kategori sumber dana perusahaan. Yang kedua yaitu bertambahnya hutang. Bertambahnya hutang, semisal perusahaan menerima pinjaman dari bank. Hal ini jelas ada aliran uang masuk ke perusahaan dari pinjaman tersebut, sehingga masuk sebagai kategori sumber dana perusahaan. Yang ketiga yaitu penambahan terhadap modal. Semisal pemilik perusahaan melakukan setoran tunai kepada perusahaan. Hal ini jelas mengakibatkan adanya aliran uang masuk ke perusahaan dan masuk sebagai kategori sumber dana perusahaan. Perubahan yang menunjukkan sebagai penggunaan dana adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertambahnya aktiva lain selain kas. Semisal penambahan terhadap persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan bertambah karena dilakukan pembelian. Hal ini jelas akan mengurangi kas atau masuk sebagai kategori penggunaan dana. Yang kedua yaitu berkurangnya hutang. Hutang berkurang akibat dilunasi atau diangsur, sehingga pembayaran hutang mengakibatkan dana kas keluar dan masuk sebagai kategori penggunaan dana perusahaan. Yang ketiga yaitu berkurangnya modal. Berkurangnya modal karena pengambilan pemilik atau pref. Semisal pemilik perusahaan mengambil uang tunai di perusahaan, hal ini jelas mengakibatkan berkurangnya sumber dana perusahaan, sehingga masuk sebagai kategori penggunaan dana perusahaan. Langkah yang keempat yaitu
menyusun laporan arus kas sesuai dengan format yang ada, yaitu dengan urutan yang pertama aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Sehingga dari keempat proses di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Proses yang pertama yaitu melakukan komparasi neraca tahun 2018 dengan neraca tahun 2019. Pada langkah yang pertama, seperti ini. Pada langkah yang kedua, yaitu mencari perubahan, yaitu perubahan terhadap akun yang disajikan di dalam neraca tahun 2018 dengan tahun 2019, di mana neraca tahun 2018 dibandingkan dengan neraca tahun 2019. Sehingga setiap akun yang ada di dalam neraca mengalami perubahan, baik kenaikan maupun perubahan penurunan seperti berikut. Setelah melakukan langkah kedua yaitu mencari perubahan terhadap masing-masing akun di setiap neracanya, langkah yang ketiga yaitu mengkategorikan perubahan pada langkah kedua sebagai sumber dana ataukah sebagai penggunaan dana dengan indikator sumber dana meliputi penurunan terhadap aktiva lain selain kas, penambahan hutang, dan penambahan terhadap modal. Sedangkan indikator penggunaan dana terdiri dari 3. Yang pertama, penambahan aset lain selain kas, dan pengurangan terhadap hutang maupun pengurangan terhadap modal. Setelah perubahan pada langkah kedua dikategorikan pada sumber dana ataukah penggunaan dana, harus dipastikan bahwa jumlah sumber dana maupun penggunaan dana adalah seimbang seperti berikut. Jadi dipastikan bahwa perubahan dari langkah kedua dimasukkan ke dalam kategori sumber dana maupun penggunaan dana dengan jumlah yang seimbang. Setelah didapatkan kategori dari sumber dana maupun penggunaan dana seimbang, selanjutnya yaitu membuat laporan arus kas dengan format yang sudah ditentukan.
Dari langkah ketiga tersebut, maka disajikan laporan arus gas berdasarkan format yang ditentukan, yaitu kelompok yang pertama yaitu kelompok aktivitas operasi atau operating activities yang terdiri dari beberapa akun sebagai berikut. Dari aktivitas operasi, baik yang menambah maupun yang mengurangi, selanjutnya dijumlahkan sehingga diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi atau net cash flow from operating activities. Langkah yang kedua yaitu menyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari beberapa akun sebagai berikut. Dari aktivitas operasi kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan laporan arus kas bersih dari aktivitas operasi, net cash flow used to investing activities, sejumlah Rp241.700.000. Yang terakhir yaitu menyusun laporan arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Dari aktivitas pendanaan terdapat saldo minus sebesar Rp120 juta. Dari ketiga aktivitas tersebut, maka dijumlahkan sehingga menghasilkan penambahan atau pengurangan kas atau setara kas pada akhir periode. Jumlah positif berarti terjadi penambahan kas atau setara kas pada akhir periode. Kas atau setara kas pada akhir periode. Increase cash and equivalent cash at the end period. Sedangkan apabila hasilnya adalah negatif, maka terjadi perubahan decrease cash and equivalent cash atau penurunan terhadap kas atau setara kas pada akhir periode ditambahkan dengan kas atau setara kas pada awal periode menjadi jumlah kas atau setara kas pada akhir periode. Dalam hal ini yaitu diperoleh dari akun kas yang ada di bank dan kas kecil. Demikian penjelasan dari laporan arus kas ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dari penjelasan di atas, maka dapat disajikan laporan arus kas seperti di atas. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.